Pada bagian ini kita masuk ke pimpinan KPK periode ketiga. Di kepemimpinan ini Pak Busro masih ada, tapi sebagai wakil ketua. Yang menjadi ketua KPK di periode ketiga ini adalah saya undang Bapak Abraham Samad. Korupsi, kata ini lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Korupsi, semakin menjadi apapun terjadi. Ini kayaknya teman-teman mahasiswa tepuk tangannya untuk Bung Abraham lebih riuh rendah gitu. Kayaknya agak kangen ngelihat tiap Jumat konferensi pers siapa lagi yang dijadiin tersangka ya. Kan dulu Anda populer sekali di tiap Jumat Keramat ya. Jumat Keramat. Kebetulan saja, kebetulan. Kalau ada KPK Idol kayaknya Anda ranking pertama kayak. Saya baru sekali ini loh ketemu Bung Abraham. Apa kabarnya sih? Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Ya. Ini adalah periode yang saya bilang juga termasuk tekanan yang luar biasa. Di periode ini Pak Abraham Samad dan Pak Busro Mukodas, salah satunya yang diselidiki adalah soal simulator SIM. Dan itu mengenai Kakor Lantas Bintang 2 Joko Susilo. Anda nggak merasa bahwa ada pelajaran dan harus ada strategi khusus ketika itu mengenai jantung korps penegakan hukum, lembaga penegak hukum? Jadi semenjak kita terpilih di periode ketiga, kita itu ingin belajar ya dari periode 1 ke 2 bahwa pemberantasan korupsi itu harus punya arah. Oleh karena itu kita membuat semacam roadmap pemberantasan korupsi supaya ada peta jalan kemana arah pemberantasan korupsi kita. Kalau kita tidak pakai roadmap, maka pemberantasan korupsi yang kita lakukan itu serampangan. Serampangan apa artinya? Maksud saya begini, kadang-kadang kita berpikir bahwa KPK ini diberi kewenangan yang luar biasa. Mungkin juga ada sebagian orang bilang selain kewenangan yang luar biasa, anggaran juga yang luar biasa dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan. Itu ada anggapan yang mengatakan begitu. Oleh karena itu kita tidak boleh memberantas korupsi dengan cara yang biasa-biasa saja. Tapi Anda nggak takut dianggap arogan? Misalnya begini, untuk kasus simulator SIM, waktu itu sudah ada pertemuan Pak Busro antara ketua KPK atau pimpinan KPK dengan Kapolri waktu itu. Tapi kemudian KPK menggeledah. Penggeledahan kita lakukan, justru Kabareskrim kala itu datang ke kantor Korlantas. Dialog dengan kami, dengan Pak Abraham. Waktu itu Pak Sutarman ya? Pak Sutarman. Setelah kita jelaskan, Pak Sutarman memiliki satu sikap yang cukup wise ya, cukup arif gitu. Sehingga teman-teman penyidik itu bisa melakukan penggeledahan sampai subuh. Tapi kenapa bisa sampai penyidik KPK disandra di tempat atau di lokasi di mana KPK melakukan penyelidikan? Jadi sebenarnya gini Mbak Ros, itu bukan disandra ya. Mereka berdalil bahwa mereka belum mengizinkan alat-alat bukti, ya Mas Busro ya, alat-alat bukti, dokumen-dokumen yang sedang disita oleh KPK. Karena harus mendapat persetujuan dari Kapolri pada saat itu Pak Timur Pradopo. Itu alasan mereka. Oleh karena itu pada saat itu juga. Ya tapi kalau nggak boleh penyidik kemudian nggak boleh keluar, apa itu namanya? Anak-anak nggak mau keluar bukan berarti tidak bisa. Tapi anak-anak sudah berkeras bahwa dia tidak akan keluar dari tempat itu tanpa membawa dokumen-dokumen itu. Dedikasi penyidik-penyidik ini KPK ini agak berbeda dengan penyidik-penyidik yang lainnya. Mereka ini punya jiwa pejuang, bukan pegawai. Itu yang harus dibedakan. Oleh karena itu, daya juang mereka memang luar biasa. Jadi pada saat kejadian itu, kebetulan disampaikan bahwa dokumen-dokumen ini nggak bisa dibawa serta. Maka mereka juga tidak akan mau pergi begitu saja. Saya ingat banget waktu itu kan tegang sekali kan. Bahkan ada pagar betis yang oleh civil society. Ya kan, ini salah satu yang juga membuat bagaimana solidaritas. Jadi meskipun tantangan yang didapatkan oleh KPK luar biasa besar, tapi juga menjadi pemacu atau pemicu solidaritas publik pada waktu itu. Saya mau tanya pada Bung Emerson, menurut Anda waktu itu
Kenapa ini bisa menimbulkan solidaritas yang begitu besar? Ya karena institusi KPK adalah institusi yang paling dipercaya oleh publik waktu itu. Bicara soal tingkat kepercayaan, dari berbagai survei menyatakan KPK adalah institusi yang paling dipercaya. Kita juga lihat performa KPK dianggap paling berintegritas. Makanya ketika ada aksi-aksi cicak buaya jilid 1, kedua, dan ketiga, publik secara sukarela datang ke KPK tanpa diminta. Jadi mereka memberikan dukungan, membentengi KPK. Jangan hanya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, kalau mau rakyat juga dikriminalisasi. Makanya totalitas kita waktu itu kepada publik, kepada KPK begitu luar biasa. Ini tidak terjadi di institusi yang lain. Ya. Pak Busro, pada periode ini juga kemudian kalau kita lihat tidak berhenti di cicak buaya kedua, ada juga susulannya. Saat itu yang juga cukup menggoncangkan adalah press conference antara Pak Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Coba kita lihat lagi. Menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terhadap saudara Abraham Samad telah cukup bukti untuk ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Saya ingin mengkonfirmasi kepada Bung Abraham Samad karena ini pertama kali saya juga setelah bertemu dengan kasus ini. Benarkah Anda menetapkan status tersangka Budi Gunawan karena Anda punya keinginan untuk menjadi wakil presiden Jokowi pada waktu itu dan kemudian cita-cita politik Anda itu tidak tercapai? Gini, di KPK itu menganut sistem kolektif kolegial ya. Jadi kalau seorang Abraham Samad saja menginginkan seseorang jadi tersangka itu tidak akan mungkin. Di situ ada Pak Busro, ada Pak Bambang Wijoyanto, Pak Panu, Pak Zulkarnain. Jadi itu sama sekali tidak benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja orang melakukan spekulasi seperti itu. Tapi yang kita harus lihat dan kita harus yakini bahwa di KPK itu punya SOP yang jelas, punya aturan yang jelas. Bahwa seseorang bisa dijadikan tersangka ketika dua alat bukti sudah terpenuhi menurut KUHAP. Ya. Bahkan di KPK itu sendiri sejak jilid 3 ya, sepengetahuan saya, mungkin Pak Busro bisa luruskan kalau saya lupa, kita tidak pernah menetapkan seorang jadi tersangka itu kalau hanya memiliki, kita hanya temukan dua alat bukti. Selalu pasti lebih. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita tidak mau ketika kita cuma punya dua alat bukti dan orang ini kita tetapkan jadi tersangka dan kemudian ketika kasusnya bergulir di pengadilan, kita nggak mau orang ini bisa bebas. Bagaimana? Oleh karena itu mengenai alat bukti itu pasti firm. Bung Abraham, Anda merasa nggak ketika Anda mengumumkan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka itulah awal bencana bagi kehidupan dan karir Anda? Begini, saya ini nggak pernah memikirkan diri saya. Jadi ketika saya terpilih jadi ketua KPK, sejak mulai mendaftar, saya sudah berikrar untuk mewakafkan diri saya dalam hal pemberantasan korupsi. Jadi apapun yang terjadi pada diri saya, menurut saya itu sudah menjadi bagian dari suratan takdir seseorang. Jadi kita nggak perlu takut lah. Ajal ini kan di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kan sama-sama makan nasi, Mbak Rosi. Mbak Rosi makan nasi, saya makan nasi. Periode ini juga luar biasa ya. Energi yang terkuras juga luar biasa. Kemudian ada PLT, bolak-balik lagi namanya itu lagi. Kalau nggak Pak Tumpak, Pak Ruki, pokoknya ya tim-tim veteran. Waktu itu Pak Ruki sebagai PLT KPK, pimpinan KPK kan untuk menengahi ini. Pak Ruki salah satu sebenarnya tantangan Anda sebagai PLT Ketua KPK pada waktu itu, Anda mengalami distrust atau tidak dipercaya oleh karyawan KPK sendiri. Ini sebenarnya sejarah ketika pegawai KPK ikut mendemo pimpinannya sendiri. Coba kita lihat. Hantu-hantu didatangkan ke gedung ini. Gedung ini tidak pernah takut. Orang-orang di dalamnya tidak pernah takut. Tetapi pada hari ini rekan-rekan sekalian, kami wadah pegawai tidak melihat hal itu ada lagi. Semua bisa diperdagangkan, semua bisa dibarterkan. Kita pada KPK tidak akan membiarkan pemberantasan korupsi berhenti sedetik pun. Benar.
Bisa dibilang nggak untuk episode kali ini internal KPK sendiri pecah? KPK tidak pecah, tetapi ketidaksukaan kepada korup kepolisian, resistensinya sudah sangat tinggi. Anda tidak dipercaya bahwa Anda mampu membela KPK? Antara lain demo itu kelihatan. Mungkin saya klarifikasi sedikit. Jadi KPK tidak suka sama institusi kepolisian. Tadi kan Pak Ruki bilang KPK puncaknya sudah tidak suka. Jadi itu mungkin yang saya harus luruskan. KPK tetap menganggap polisi adalah bagian dari institusi yang menopang pemberantasan korupsi KPK. KPK-nya mungkin, tetapi secara personal beberapa orang sudah sangat resistensi kepada kepolisian. Bahkan mantan pimpinan KPK-nya sendiri pun ketika datang resistensinya sudah sangat tinggi. Anda pernah ketika ini kan kemudian diuji di pengadilan, ya kan, pra-peradilan. Alih-alih Anda membela gitu, tetapi Anda membuat statement pernyataan yang mengatakan kami kalah. Itu yang kemudian dianggap pimpinan KPK kami tidak semilitan dulu dan menyerah dengan kondisi saat ini. Bisa nggak bahwa pernyataan Anda waktu itu dianggap sebagai bendera putih? Karena kenyataannya kita kalah. Cuma kelihatannya statement kalah itu tidak bisa diterima. Tapi kenyataannya, pertanyaan buat saya sampai sekarang, apa yang bisa kita lakukan terhadap perkara-perkara di mana kita dinyatakan dikalahkan di pra-peradilan? Sulit untuk menerima kenyataan seperti itu. Saya pun sakit ketika itu, sangat sakit. Ketika perkara diajukan pra-peradilan, kok kita bisa kalah? Dan berkali-kali. Jujur saja, sorry to say, di jilid 1 nggak pernah terjadi itu. Silakan pra-peradilan, silakan gugat kemanapun. Kami tidak akan pernah mau kalah. Karena Pak Pengabdian ini luar biasa striknya. Kurang sedikit pun dia nggak mau teken. Ya. Nah, itu. Pak Busro termasuk yang mengalami berbagai periode. Dan mengalami juga cicak buaya 1, cicak buaya kedua. Pelajaran penting apa yang bisa diberikan Pak Busro kepada pimpinan KPK yang baru? Yang saat ini dijabat oleh Pak Agus Raharjo dan pimpinan lainnya. Itu pertanyaan yang sangat rasional dan sangat tinggi kadar manfaatnya bagi pimpinan KPK sekarang. Masuk KPK itu Dikasih langsung aja sama ketuanya. Langsung aja kasih tahu. Ya, dari bapak-bapak di sini yang sudah mengalami periode jatuh bangunnya KPK, silakan mengatakan sendiri. Kami kembali sesaat lagi. Dan justru dengan musibah yang diterima saudara Novel itu kan malah menyatukan kami di dalam ya. Jadi salah kalau kemudian akibat penderitaan saudara Novel kemudian KPK menjadi lemah.